Udah itu aja. Makanya kalau ditanya, Kohen, tujuan kita hadir di sini untuk apa? Ya untuk kamu mengenal kembali dirimu, ya mengenal fitrahmu itu toh. Gitu loh. Itu toh. Kenapa? Karena siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, makanya kalau kata-kata, oh kita nanti kembali pulang. Lah kalau kamu nggak ngenalin gimana? Artinya kan awalnya itu kan dari mengenal di siapa kamu itu. Who am I? Sesimpel itu guys. Jadi nggak usah repot-repot. Gitu loh. Ya, nggak usah ribet. Oh saya tuh hadir di kehidupan ini untuk melakukan hal besar. Iya nanti pada saat kamu sudah bermanfaat untuk dirimu sendiri gitu loh. Paham nggak? Ya. Jadi kata merasa ini hati-hati. Karena kata merasa ini digunakan oleh yang bukan sejatinya diri kamu. Yaitu bukan oleh jiwamu, tetapi oleh ego dan juga pikiranmu sendiri yang ingin mengambil alih kendali sekali lagi. Ya. Nah, diksi atau kata itu adalah merasa. Jadi bagi saya, ya, kata ini cukup menarik karena secara esensi maksud dan tujuannya. Nah, jadi ada maknanya nih. Kata merasa ini digunakan dan dihadirkan ya dalam kesadaran kamu. Yang dimana maksud dan tujuannya adalah secara nyata menggambarkan sebuah kondisi paradoks. Ini kita ditarik lagi karena dualitas. Ya, benar salah, baik buruk, hitam putih. Yang dimana tidak sesuai dengan fakta pada saat kita belajar kesadaran untuk mengenal siapa kita. Nah kalau kita terus berproses, arah tujuannya adalah karena non duality atau non dualitas, melampaui dualitas dan masuk ke ranah non dualitas. Di ranah non dualitas itu nggak ada, cuma ada kamu dan sebagai subjek dan hypersubjek, atau dalam konteks beragama disebut sebagai Tuhan. Gak ada lagi gitu loh. Nanti dia seperti ini, nanti dia non duality itu seperti ini. Nah ini non duality nih. Ini non duality nih. Gitu loh. Di tengah sini ada yang namanya sistem semesta. Sistem ini hanya sistem. Ya. Kasih tulis ini deh ya. Pakai merah aja. Nah, di tengah sini ada yang namanya semesta. Yang dimana semesta itu adalah sistem yang diciptakan oleh Sang Pencipta untuk mengatur secara adil seluruh kehidupan yang ada di kehidupan ini. Ya. Makanya semua sudah ada aturan mainnya. Ya, mau percaya nggak percaya, mau sadar nggak sadar, kita harus berjalan mengikuti aliran aturan main itu. Sistem yang sudah ditetapkan. Nah kalau teman-teman muslim ini sunatullah ini nih. Gitu loh. Karena kalau nggak ada sistemnya ya runyam tuh. Berantakan udah. Nah, ini paham nggak sampai sini? Kenapa ada hukum-hukum alam semesta gitu loh. Kenapa ada yang namanya aturan main
Nah, agama itu menggambarkan sebuah proses mengenali aturan mainnya, guys. Tetapi tidak hanya itu, agama juga membawa kamu itu mengenali yang namanya petunjuk. Gitu. Ya. Jadi semesta itu hanya sistem yang diciptakan untuk mengatur seluruh kehidupan yang ada di kehidupan ini agar berjalan sesuai dengan keteraturan gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau ditanya, Kohen, ya kan, untuk apa kita ada di dunia ini, di kehidupan ini? Malam, Kang. Terima kasih. Ya cuma satu sebenarnya, yaitu mengenal dirimu sendiri. Ya, menjemput fitrahmu sendiri. Itu aja. Di saat kamu menjemput dan mengenal dirimu sendiri, kamu akan menyadari soal ranah non-duality ini. Udah. Kamu bisa connect ke sini, kamu bisa connect ke sini. Udah nggak ada lagi gitu loh urusan sama yang katanya mantan lah, yang nyakitin orang tua yang dulu ngasih saya luka batin. Udah nggak ada, selesai itu semua. Ya. Makanya proses pembelajaran kesadaran itu soal mengosongkan yang bukan kamu, tetapi menerima untuk diisi soal siapa kamu. Nah, petunjuk-petunjuk itu nanti yang diisi itu lewat petunjuk. Gitu loh. Di saat ini sudah dilakukan mengosongkan gelasnya atau melakukan penyucian jiwa. Makanya kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Kenapa setelah kamu diisi, ya kamu harus kosongkan. Nah, pada saat gelasnya udah suci, udah bersih, diisi sesuatu yang murni, isinya tetap murni. Nah, isi yang murni ini kamu harus deliver keluar untuk kebermanfaatan. Gitu aja nanti. Begitu ini kosong lagi, diisi lagi, dikosong lagi, keisi lagi, ya itu. Itulah esensi kosong adalah isi adalah kosong. Gitu. Menurut Kohen, ya, di garis bawah ya. Nanti kamu komplain lagi ke guru kamu. Repot Kohen, aduh ya. Oke. Nah, jadi kata merasa ini menarik ya. Ya. Kenapa? Karena secara diksi, kata merasa ini mempunyai esensi, maksud, dan tujuan untuk menggambarkan sebuah kondisi paradoks atau duality yang tidak sesuai dengan fakta, memanipulasi diri sendiri, dan juga memberi sinyal soal zona nyaman palsu. Nah, dari pengalaman saya bertemu dengan orang-orang yang tanda kutip masih memegang teguh kata merasa ini, dia sebenarnya sedang mengkreat zona nyaman yang palsu. Oh, aku udah nyaman kok, merasa sudah sembuh, merasa sudah berhasil, merasa sudah sadar gitu loh. Ya, sehingga zona nyaman itu soal kamu akan terjebak di situ. Kamu tidak akan lagi belajar untuk apa? Mengenal diri. Kamu tidak akan lagi untuk mau berproses yang sehingga bikin kamu tidak bisa bertumbuh jiwanya. Karena dia sudah merasa gitu loh. Ya. Nah, ini hati-hati ya guys ya. Kenapa saya garis bawahi kata merasa ini? Karena halus gitu loh. Permainannya tipis. Jadi kalau teman-teman nggak punya pengetahuannya, teman-teman akan kemungkinan besar berpotensi untuk dijebak oleh siapa? Oleh diri palsu yang di dalam yang menggunakan kata merasa. Ya. Lalu semua ini terjadi secara tidak sadar.
Contoh soal esensi, salah satunya mengenai effort yang dilakukan kalau pada faktanya ternyata, nah ya, masih belum mampu untuk mencapai target yang diharapkan. Ya. Jadi dia sebenarnya belum nyampe, tapi dia merasa sudah nyampe. Gitu loh. Ya. Bukannya kamu bertumbuh, ya, bertumbuh, malah ternyata kamu itu hanya muter-muter di sini. Tapi kamu merasa sudah berproses, sudah bertumbuh. Ya, merasa gelas sudah kosong gitu. Ya. Nah, pada saat kamu merasa itu, kamu akan stop. Kan saya udah sembuh kok. Iya. Tapi kenapa kamu itu ya masih terjebak dengan pengalaman peristiwa yang men-trigger apa yang di dalam kamu itu? Nah, merasa udah berubah. Ah, betul sekali. Ya. Jadi harus benar-benar, kata merasa ini harus benar-benar diperjelas. Ya, di zoom in secara detail. Apa sih sebenarnya di balik kata merasa ini gitu loh, ya. Nah, tapi yang terjadi adalah, jadi pada saat masih belum mampu untuk mencapai target yang diharapkan, tapi yang terjadi adalah si subjek secara sadar menggunakan kata merasa untuk menyatakan kalau saya merasa target itu sudah saya capai kok. Nah, ayo siapa nih yang masih begini nih? Ayo siapa? Nah, ini harus diakui, harus jujur gitu loh. Kalau enggak, ya, kamu nggak akan berubah. Paham nggak? Harus diakui, harus jujur. Nanti kenapa pada saat kamu ke-trigger, kamu nyalain orang gitu loh. Kamu yang belum sadar gitu loh. Ya. Gitu. Tuh kan pada ketawa semua itu, ya kan? Nah, sehingga menurut saya kata ini digunakan salah satu tujuannya adalah untuk membuat dirimu terlena. Ya, terbuai gitu loh. Dengan kata merasa sudah mencapai, sudah nyampe tujuan gitu kan. Sudah sadar saya kok, iya sadar apa? Kenapa itu bahaya? Karena, nah ini. Ya. Ini kan sering ya kita bahas ya, Kang Abu juga sering. Ini sadar nih guys. Ah, di sini aja deh. Ini ranah sadar. Ya, nanti di sini ada batasnya. Ini bawah sadar. Dan ini kamu tidak sadar. Gitu, ya. Oke, bayangin tuh gapnya, ya. Bayangin gapnya, begitu besar. Oke. Gitu, gapnya tuh lebih besar. Terus kamu tiba-tiba udah merasa gitu loh. Padahal gap yang ini tuh lebih kecil. Paham nggak? Tadi rapin ya, bentar ya. Kan menarik kan kalau udah ngebahas begini kan jadinya menarik kita. Seru pokoknya. Gitu loh, ya. Ya. Kamu nggak akan sadar di saat kamu tuh masih punya yang namanya luka batin di sini.
di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nggak sadar. Kenapa? Karena kamu cuma hanya bisa mencakupi ranah sadarmu saja. Paham nggak? Jadi makanya jangan terburu-buru disimpulkan merasa sudah gitu loh. Paham nggak? Ya. Makanya saya selalu ngomong, ojo seke susu yo. Kenapa? Karena mungkin di bawah sadar dan di ranah tidak sadar masih banyak luka batinmu itu. Kalau kamu terjebak dengan kata merasa, kamu berhenti. Loh, aku udah ngapain kok? Aku merasa sudah kok. Lah iki masalahnya dimulai gitu loh. Paham nggak? Makanya kenapa saya selalu ngomong, akui dulu, jujur ke dirimu sendiri gitu loh. Sebenarnya kamu paham atau enggak gitu loh, sadar atau enggak, ya. Oke. Nah, diakui dulu, jujur. Kenapa? Karena tanpa disadari, kamu semesta akan merespon. Semesta akan merespon lewat yang namanya bahasa peristiwa. Makanya dihadirkanlah yang namanya semesta, menghadirkan yang namanya bahasa peristiwa. Nah, bahasa peristiwa itu akan membantu untuk men-trigger luka batin yang masih ada di dalam ranah bawah sadar dan tidak sadar. Nah, pada saat dia ke-trigger, dia naik dia. Muncullah di sini. Cling. Gitu loh. Ke-trigger dia, nggak terima lah, marah-marah lah, sakit hati lah. Paham nggak? Nah, di situ sebenarnya berarti kata merasamu itu sudah batal, gugur dia. Gugur. Gitu. Nah, pada saat sadar itu naik karena sadar, baru bisa kamu letting go. Untuk diproses letting go. Lewat yang namanya penerimaan. Gitu. Nah, iya, karena sudah naik ke ranah sadar, jadinya ke-trigger muncul itu. Semesta akan terus men-trigger. Kenapa? Karena kamu sudah niat belajar gitu loh, niat untuk kenal diri. Nah, di situ udah jadi sinyal ke semesta. Oke, kamu siap ya? Oke. Kenapa kamu harus beresin yang namanya mengosongkan ini? Gitu loh. Di letting go. Supaya gelas kamu bersih. Aksi reaksi. Iya betul. Jadi kamu itu aksi reaksi sama semesta. Ya. Nah, yang lucu itu adalah apa? Ya, yang lucu itu apa? Kamu sudah meletting go yang di sini. Pada saat kamu belajar kesadaran kan ketemu nih di ranah sadar. Ya. Kamu baru letting go. Di letting go nih. Nah, lucu nih. Di letting go dia.
Ya. Ketemu dua nih. Ini kan yang dari sini. Ketemu dua. Di letting go sama dia. Kosong dong. Ini kan ketemu nih dua. Ya udah di letting go. Nah, udah di letting go kan kosong, ini nggak ada. Nah, pada saat nggak ada ini kamu merasa. Baru kata merasa itu muncul. Saya udah letting go kok. Merasa sudah sembuh kok. Nggak ada lagi luka batin. Iya, di ranah sadar. Nah, disitulah kata merasa itu masuk. Hati-hati guys. Ya. Paham ya? Nah, bahasa peristiwa itu nanti ini trigger. Pemicu. Dipicu gitu loh. Ya. Sampai sini paham nggak? Bentar ya, 2 menit ya guys. Ya, 2 menit. Panggilan alam dulu. Lanjut ya. Paham? Oke. Lanjut. Nah, berarti makanya kamu jangan terburu-buru menyimpulkan. Diamati terus gitu loh. Saya kayak diujuk-ujuk untuk melabel diri saya tuh dengan kata merasa. Ya. Otomatis sebenarnya ya prosesnya masih berjalan. Makanya kamu tuh disuruh untuk belajar diem, belajar fokus. Supaya apa? Supaya kamu bisa ikro, supaya kamu bisa amati, kamu bisa baca, analisa. Maksudnya apa gitu loh? Saya tuh merasa padahal di sini udah nggak ada kok, udah sembuh kok. Tapi kenapa saya masih ke-trigger oleh peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C? Kenapa? Gitu loh. Artinya masih ada di bawah ranah sadar yang tidak kamu menyadari itu. Gitu loh. Makanya harus diakui dulu. Habis itu diterima. Habis diterima dipahami. Nah, baru belajar nih kesadaran nih, nanya A, nanya B. Nah, jadi paham kan? Oh iya juga ya, pantes gitu loh. Kok saya ngulangin lagi. Karena dia terjebak dengan yang namanya zona nyaman palsu. Lewat kata merasa. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, sehingga ya, menurut saya kata ini digunakan salah satu tujuannya adalah untuk membuat dirimu terlena dengan pencapaian sesaat lewat pengetahuan saja. Jadi secara pengetahuan nih, makanya nih ya, teman-teman tuh jangan cuma ngumpulin pengetahuan. Belajar di room Kohen, belajar di room Kang Abu, tahu gitu. Pas dengar itu tahu iya kok tahu. Tapi pengetahuan itu secara realita masih dibutuhkan sebuah aksi, laku, praktek. Pada saat peristiwa yang sama dihadirkan kembali di depanmu. Gitu loh. Jadi jangan cuma merasa tahu di ranah pikiran. Gitu loh. Ya. Harus dipraktekin.
Kalau prakteknya susah, ya berarti niatnya kurang. Gitu loh. Kohen aja masih praktek kok, Kang Abu aja masih praktek. Gimana enggak? Di roomnya dihujat-hujat Kang Abu. Ya berarti dia harus praktek untuk tidak autorespon. Itu baru bener. Tetap eling. Ya. Nah, respon dan reaksimu lah yang nanti bisa dilabel sebagai bukti kalau sudah atau belum mampu melampaui lewat mengalami kembali tetapi dengan respon yang berbeda. Jadi kalau cuma tahu itu, kamu belum punya bukti. Buktinya mana? Setelah kamu praktek. Nih, saya buktiin nih kok ya. Saya dihujat, tapi saya tidak merespon. Terus di dalam diri gimana? Kesel, gondok? Enggak kok. Ya udah, biasa aja. Iya, biasa aja. Nah, itulah bukti di mana kamu itu sudah praktek dan bisa menghadirkan sebuah respon yang berbeda. Itu simpelnya kamu sudah melampaui. Itu loh. Bodoh amat. Ya memang, tapi pertanyaannya kamu bisa bodoh amat. Hatimu legowo nggak? Nerimo nggak? Nah, gitu loh. Makanya disuruh ya, makanya nih, ya disuruh untuk introspeksi, tafakur, merenung, ikro. Tujuannya apa? Ngecek kembali gitu loh. Ya. Ngecek kembali. Bener-bener udah letting go, udah selesai atau enggak gitu loh. Kalau masih belum, ya jujur, balik lagi, akui lagi. Jujur lagi gitu. Jujur lagi. Masih belum kok, nggak apa-apa. Berarti ditambah lagi niat dan usahanya. Gitu. Menarik ya. Dari kata merasa aja bisa sedalam itu kalau kita bongkar gitu loh. Nah, yang menarik adalah maksud dari menggunakan kata merasa ini. Jadi kalau menurut saya ini lebih ke memanipulasi diri. Jadi kata merasa ini kalau kita bedah itu ada tujuannya, yaitu memanipulasi diri untuk tidak lagi meneruskan niat dan usaha yang masih butuh dilatih dalam periode tertentu. Nah, makanya kalau misalnya kamu bilang ke-trigger lagi kok, ya berarti diterusin niat dan usahanya. Ulangi kembali sampai benar-benar kamu ini sadar, dapat bukti lewat respon yang berbeda. Sesimpel itu guys, bukan validasi dari luar. Gitu loh. Ya. Dan ini akan mampu membawa diri masuk ke zona nyaman baru. Sehingga niat dan usaha yang sudah ditentukan di awal berhenti di tengah jalan hanya karena merasa sudah masuk zona nyaman yang ternyata palsu zona nyamannya. Dan juga memberi sinyal kalau keadaan sudah aman, tenang dan tentram. Sementara iya gitu loh. Sementara iya. Wih, aman kok, tenang kok, happy kok, iya. Karena apa? Karena di ranah ini sudah tidak ada lagi, kosong ya. Tetapi semesta tahu
Jiwamu tuh bisa berkomunikasi dengan semesta. Nggak bisa dong kalau kayak gitu. Ini kan masih banyak yang harus dicuci nih, di letting go, diberesin. Oke, semesta ngirimlah sebuah peristiwa. Ke-trigger, keluar dia karena sadar. Oleng lagi dia. Kok kenapa? Kan saya udah beres kemarin. Kenapa kok pada datang lagi loh? Memang ada, memang masih ada. Kamunya aja merasa ini semua udah beres, enak aja. Makanya jangan gampang merasa. Ayo, siapa yang sering begitu? Ya kan? Ya memang prosesnya begitu, harus diakui, baru mau kamu beresin gitu loh. Nah, ya kan? Ngacung semua sekarang. Merasa udah sembuh, iya, syukurin dah ya. Begitu dihadirkan lagi, aduh gitu. Dia nggak mau keluar zona nyaman gitu loh, paham nggak? Oh iya, belum dikeluarin kipasnya. Kalau udah dikeluarin mah oleng, kamu terbang semua, aduh, ya kan? Nggak apa-apa, bagus itu ngakuin gitu loh, supaya kamu bisa menerima. Setelah kamu menerima, kamu bisa memahami apa yang harus saya beresin sekarang gitu loh, ya kan? Bisa menjadi pikiran positif loh. Kamu coba aja, nanti lama-lama kamu jadi toxic positivity. Kan padahal hatinya sakit, enggak, ya kan? Semua baik-baik saja. Jadi kanker nanti, kepahitan itu. Ya kan? Aku baik-baik saja. Gitu. Hati-hati ya, nanti kita bahas ya. Kenapa ya? Salah satu energi yang paling powerful itu adalah dari cakra tenggorokan, lewat yang namanya itu suara, vibrasi. Itu penciptaan di situ, guys. Hati-hati. Jadi kamu ngomong ke diri sendiri itu hati-hati banget. Aku mah apa? Aku kan cuma serpihan rengginang. Ya sudah. Jadi itu hati-hati loh. Hati-hati. Ini nih untuk penciptaan nanti vibrasinya. Apalagi ininya udah connect sama hati. Wah, udah deh. Aduh, bahaya deh. Bahaya pokoknya. Semua cowok mah sama aja kok. Iya, mau ketemu 10 cowok juga sama aja. Ya, hati-hati. Ini segel ini mantra nih. Kamu jangan percaya nggak percaya. Ini mantra ini. Kalau di sininya masih di hatinya itu masih negatif, pasti ini negatif. Nah, balik ke kamu itu negatif. Hati-hati. Sesimpel itu. Gitu loh. Ya. Tapi nanti deh ya kita bahas ya soal ini nih. Tunggu. Di mana ya? Bentar. Tunggu. Aduh. Mana ya? Bentar. Ini nih kayaknya deh. Oh, ini.
Nah ini nih, ya, ntar kita bahas ya kapan-kapan soal ini. Ya, titik-titik cakra ini. Nah, dua ini sensitivitas nih, jantung sama tenggorokan, makanya hati-hati. Ya. Nih saya kasih contoh aja ya. Saya kasih contoh. Kenapa di sini jantung itu sensitivitas? Contoh nih ya, pasti kalian udah ngalamin. Nah, saya cuma konfirmasi aja. Oke. Teman-teman pernah nggak ya, mau keadaan apapun itu, lagi sedih kek, lagi happy kek, pada saat teman-teman melihat sebuah VT, tanda kutip ya, yang berbagi, berbuat kebaikan, berbagi sama orang-orang yang memerlukan, dan orang yang menerima itu sedih, bahagia, kalian juga terharu. Pernah nggak? Coba diketik. Nah, ya kan? Pernah kan? Pasti udah ngalamin, nggak mungkin nggak, gitu loh. Cuman kalian nggak menyadari gitu loh, paham nggak? Ya. Nah, kenapa? Karena jantung itu soal yang namanya welas asih. Tapi kalau dia belum selesai, dia hanya bisa sensitif sampai ke ranah terharu. Ya. Makanya dia harus dibersihkan. Ya. Di saat dia sudah bersih, di saat dia sudah bisa penerimaan, di saat dia sudah selesai, welas asih itu akan berujung laku. Makanya kamu akan punya yang namanya power untuk yang namanya laku. Gitu. Ini biasanya karena ada yang lain belum beres, bermasalah. Jadi cuma bisa simpati, belum bisa sampai berbuat, belum sampai ke laku. Gitu. Jangan-jangan sakit jantung. Ya iya memang. Kesedihan tuh di sini. Kesedihan di paru-paru sih, tapi ya di daerah sini. Kesedihan, kepahitan, nah di sini nih. Tapi kalau kamu sudah terharu, sebenarnya sensitivitas itu udah mulai hadir. Itu harus di follow up. Gitu. Cara bersihnya gimana? Ya letting go. Penerimaan. Makanya di sini tahap pertama itu adalah heal yourself. Gitu. Apakah bipolar gara-gara sakit hati? Bisa jadi, tapi harus dicek lebih detail lagi ya. Ya. Makanya dia harus sembuhin dulu luka batin. Pada saat dia sembuh, aura dia lebih baik. Gitu. Nah, begitu kamu sudah sembuh, vibrasimu berubah. Yang tadinya nggak menentu, kacau gitu loh. Wah, nggak enak lah vibrasi kamu. Sekarang udah mulai nih bagus, halus. Begitu kamu vibrasinya udah sembuh, masuklah ke ranah power gitu loh, energi cinta kasih. Nah, di situ magnet kamu itu kenceng. Kamu bisa menarik hal-hal yang kamu inginkan dari frekuensi yang lebih tinggi.
Makanya pada saat dia selesai dengan powernya dan dia sensitif, terus punya koneksi kontrol dengan yang hyper subjek, semesta dan sang pencipta, disitulah ya kamu akan kembali menjadi yang namanya co-kreator. Kamu bisa menciptakan apapun sesuai kepatasan diri tapinya ya. Jangan serakah. Ya. Ini kalau dijual di kelas, guys, kalian harus keluar duit mahal itu. Di sini tak buka gratis gitu loh. Yang penting apa? Belajar dan praktek. Ya. Kalau yang di tempat lain mah ya cuma dikasih ininya doang, apa namanya, kulitnya doang, law of attraction gini loh, nggak masuk ke sini. Gitu loh. Law of attraction kalau kamu cuma visual, nggak ada powernya, nggak bisa narik, guys. Paham nggak? Kalau kamu nggak sensitif, power kamu itu pasti bocor, sia-sia gitu loh. Ngerti nggak? Ya, makanya proses belajar kesadaran itu seumur hidup. Nanti di saat kamu udah selesai dengan ini, ya, kalau kamu udah selesai dengan ini, itu kamu tuh udah tanda kutip itu udah non dualitas. Kalau udah non dualitas, ini yang namanya udah tauhid. Kalau udah tauhid, kamu tuh nggak usah minta apa-apa, nggak perlu ngapa-ngapain, guys, beneran. Aduh, paham nggak? Nah, jadi ketipu atau nggak ketipu kalau ikut kelas itu? Nggak perlu apa-apa, beneran, paham nggak? Gitu loh. Nggak perlu apa-apa. Iya, doa sih perlu, tapi bukan lagi transaksional doanya. Tapi lebih banyak bersyukur. Ini mau apa? Emang saya jualan kelas? Enak aja. Enggak lah. Ya, ntar dibahas kalau memang teman-teman udah secara kolektif udah naik nih kesadaran ini, yaitu makanya sekarang saya tuh fokus idenya dulu, teman-teman nih fokus ke sini dulu. Kalau ini udah bisa masuk ke sini, barulah bahas soal ini. Ngerti nggak? Kalau masih di sini bahas soal ini, kamu jadinya fokusnya cuma mau ke sini, cuma mau ini. Ininya nggak diurusin, ya sama aja, oleng juga gitu loh. Iya, fokus untuk sembuh dulu gitu loh. Sebenarnya saya nungguin kalian nih sebenarnya nih secara kolektif. Paham nggak? Ya. Kenapa? Karena kalau kamu nggak sembuh, ya, yang kamu tarik, kamu tetap bisa narik, bisa. Tapi yang kamu tarik itu dari frekuensi yang rendah. Ketakutan, ya, ngulangin lagi luka batin, gitu loh. Ketakutan lagi soal materi.
Ya, tapi itu nanti ya. Kita selesai ini dulu. Nah, jadi setelah mengkontemplasi dan membedah lebih dalam soal kata merasa ini, saya mampu menarik kesimpulan. Kalau ini adalah bentuk usaha, effort dari diri palsu kita sendiri yang sedang berusaha mengintervensi, menggoda dan menghasut sehingga mengintervensi progres pertumbuhan jiwa kita, yang dimana kodratnya adalah untuk bertumbuh gitu loh. Dan ini dilakukan dari ranah bawah sadar yang dimainkan secara rapih, secara halus, dan juga terstruktur gitu loh. Yang dimana tujuannya hanya satu, yaitu kembali mendominasi dan menjadi pengendali atas diri dan jiwamu. Jadi diri palsu itu hanya ingin eksistensi atas diri. Ya. Dia butuh eksistensi itu, butuh diakui, pengakuan, keakuan. Ya. Makanya dia akan melakukan bagaimana cara pun itu untuk menggoda dan menghasut. Paham ya? Nah, ini permainannya makin kamu fokus itu, makin kamu bertumbuh jiwanya, dia makin halus cara mainnya. Jadi kata merasa itu, ya, tujuannya itu adalah menggoda dan menghasut, yaitu dengan meninggikan kamu. Nah, ini beda loh. Kata merasa ini dia meninggikan kamu loh. Oh, kamu tuh udah hebat, kamu tuh udah sembuh, kamu tuh udah pinter, kamu tuh udah sadar, kamu tuh udah jago penerimaan. Meninggikan gitu loh, supaya kamu itu kegoda itu loh. Makanya ada kata waspodo di belakang kata eling. Nah, ini yang harus diwaspodoi gitu loh. Kalau kita pas lagi di bawah, kita lagi sedih, kita ketakutan, kita terpuruk, diri palsu itu merendahkan kita. Ini meninggikan kita dengan kata merasa. Ya. Di saat kita down, diri palsu itu menginjak-injak kita. Udahlah, kamu gak ada gunanya lah, hidupmu itu gak ada maknanya lah, gak ada artinya. Udah sana-sana, selesai aja sana. Nah, makanya orang bisa bundir begitu. Paham gak? Karena digoda dan dihasut dan direndahkan gitu. Ya, langsung buka kelas. Iya, banyak, ya kan? Ya nggak apa-apa lah. Kenapa? Karena powernya nggak ada, guys. Dia tuh bisa apa namanya tuh? Dia bisa menghafal, tapi dia tidak punya power. Gitu. Ya. Dia bisa bercerita, tapi dia nggak punya power, gitu loh. Nah, makanya pada saat sudah menyadari ini kamu sedang dihasut, ditinggikan. Nah, oleh karena itu kita harus terus melakukan yang namanya refleksi diri, perenungan diri secara berkala atau konsisten. Lewat apa? Lewat proses amati sampai kamu mampu menjadi pengamat atas dirimu sendiri. Sehingga ya, kamu tetap berada di posisi aware atau awareness itu hadir gitu loh.
yang jika dilatih akan mampu menghadirkan sebuah clarity, kejernihan. Pada saat kamu diem, kamu fokus mengamati, kamu sedang aware. Pada saat kamu aware, kamu mampu melihat secara jernih, jelas. Nah, di situ clarity akan hadir dengan sendirinya dalam proses kamu mengamati. Nah, ini kuncinya di sini sebenarnya. Ya. Dan lewat clarity itu, kamu akan menjadi mampu untuk tidak terburu-buru menyimpulkan alias ojo ke susu. Ya, paham ya? Walaupun kamu di persimpangan, kamu bisa ngamatin itu. Oke, jadi hati-hati guys dengan kata merasa. Nah, tadi pagi case-nya ada tuh di roomnya Kang Adrit, karena dia merasa. Ya, dia merasa gitu loh. Merasa ini, merasa itu. Nah, clarity kayak intuisi? Belum, intuisi beda. Clarity itu kejernihan melihat sesuatu. Nah, intuisi nanti akan hadir. Nah, kalau kamu udah clarity, intuisi itu bisa kamu kenali. Iya si ibu itu. Iya, dia merasa tuh, kejebak merasa dia. Ya. Jadi itu pembelajaran yang bagus lah menurut saya ya. Jadi teman-teman tuh diberi contoh nyata gitu loh. Soal merasa ini bahayanya sampai di mana. Mulai dari halu, delusi, sampai ke waham gitu loh. Ya. Dan kita bisa kejebak di situ. Ngerti nggak? Kita bisa kejebak di situ guys. Hati-hati, kita tuh diberi contoh sama semesta. Iki loh. Ya. Makanya saya langsung bahas soal kata merasa, hati-hati. Awalnya dari mana? Ya dari kata merasa guys. Bener loh, itu dari kata merasa awalnya. Halus memang, permainannya halus. Di dalam diri tuh halus pokoknya. Ya. Dan menurut saya, salah satu cara untuk bisa melampauinya adalah lewat eling lan waspada. Ya. Tetap ingat atas niat, usaha, serta tujuanmu. Dan waspada terhadap godaan dan hasutan dari diri palsu yang ada di dalam dirimu sendiri. Gitu loh. Yang selalu ingin kembali menguasai diri seperti dulu sewaktu belum berspiritual atau sebelum awakening. Dan salah satunya lewat kata merasa. Ya. Jadi tetap eling guys. Buka mata, buka hati. Ojo ke susu, jangan terburu-buru disimpulkan. Ya. Oke? Paham ya? Kata merasa itu ya pentingnya ya, hati-hati ya. Itu. Dan kita sudah diberikan contoh nyata gitu loh tadi pagi. Teman-teman jangan fokus ke figurnya, tapi fokus ke pembelajarannya gitu guys. Karena kita bisa terjebak di situ juga. Gitu. Harusnya kita berterima kasih sama si ibu gitu loh. Ya. Jangan merasa kita lebih sadar dari dia juga. Nah, halus kan? Aduh. Ayo yang menonton merasa saya lebih sadar daripada dia. Itu kena juga sebenarnya. Aduh, ya.
Lucu kan? Kena kan? Kocak beneran. Ya kan, nah, pada offside bener. Masalahnya nggak ada yang priwit gitu loh. Kalau saya kan tugasnya cuma semprit aja gitu kan. Woi, balik, eling gitu. Aduh, ya jangan merasa kamu ya, nanti nanti kamu tuh, ya kan. Karena kamu sama berpotensi pada saat mulai merasa itu nanti on the way ke sana sebenarnya. Aduh. Ya. Iya, karena titik berangkatnya adalah dari merasa. Jadi hati-hati, guys. Ya. Nah, iya. Jadi jangan fokus sama figurnya. Justru kita harus berterima kasih sama beliau gitu loh, karena kita diberi contoh. Iya juga ya. Bisa begitu, saya juga bisa begitu ternyata. Kan makanya kan waktu beliau itu waktu beliau berinteraksi itu kan saya suruh coba dicek emosi di dalam yang ke-trigger apa. Pasti nih ya, kebanyakan ya. Nih ya. Coba. Jujur ya, tapi ini jujur nih. Ya. Siapa yang pada saat tadi pagi menyaksikan interaksi ya? Oke. Pada saat menyaksikan beliau ya, ini ulu hatinya pada nyangkut. Siapa? Ayo. Ntar saya jelasin. Ayo. Siapa yang ulu hatinya ini, aduh, nyangkut gitu loh. Yang nggak nonton ya nggak apa-apa. Biasa aja, good. Ya, mules. Nyangkut kayak orang mau GERD gitu loh. Kesel ya, mual loh. Kirain mah, bener, kayak mah lah gitu loh, kayak mah gitu. Kesel ya, oke. Perih ya, nek ya. Pusing, lapar, lapar mah belum sarapan itu. Ya, oke, gini, saya jelasin. Jadi, ini solar plexus itu soal yang namanya emosi. Ini soal perasaan. Ya, jadi enek lah apalah di sini di perasaan. Nggak terima lah apalah marah di sini nih emosi nih. Nah di sini nanti soal keberlangsungan hidup. Kamu terancam nggak gitu loh dengan keberadaan dia. Nah ini ke-triggernya di sini biasanya. Gitu loh. Oh risih sih nggak? Ya udah mulai deh. Terancam. Di saat kamu terancam ke-trigger itu. Sebenarnya kamu takut. Ya kayak ada kupu-kupu gitu. Ya ini soal keberlangsungan hidup nih. Takut miskin. Nah ini takut mati ya di situ. Gitu. Ya udah nggak apa-apa ya. Nah, next lah kita bahas. Oke? Ya wis. Gimana cara ya
harus ini dulu, self healing dulu lah. Letting go dulu, belajar letting go. Nonton lah ya letting go-nya Kang Abu di YouTube. Nanti pelan-pelan tuh energinya akan lebih baik gitu loh. Ya. Ya nanti pasti akan berpengaruh ke sana, hormon. Gitu. YouTube Kang Abu soal letting go. Ya, judulnya letting go. Nah, itu dilatih. Pokoknya kosongin dulu gelas kamu nih. Di letting go dulu biar kosong, nanti kamu diisi. Ya. Lewat transfer energi udah enggak lah. Lowong cuma di kasar ngomong, lowong cuma di itu aja. Ya luka batin mana bisa diberesin pakai transfer energi. Ntar kamu begitu kamu ketemu lagi ya ke-trigger lagi ya sama aja lah. Masa mau minta energi terus? Itu cuma temporary aja. Sugesti. Ya. Iya, adiksi nanti. Oh iya enak ya. Balik loh. Kita ini diciptakan ini sempurna, guys. Nggak butuh bergantung sama yang lain. Ngandelin diri sendiri aja gitu loh, paham nggak? Masa iya kita butuh orang untuk ngurusin luka batin kita sih? Kalau bersama, iya bersama itu dikasih tahu lewat sini lewat sana. Tapi kamu yang harus praktek, paham nggak? Mana ada yang bisa nyembuhin luka batin kamu gitu loh? Cuma diunjukin pintunya tuh, kamu lewat sana ya. Ya tetap aja yang harus ngelangkah masuk melewati pintu itu ya itulah. Gitu. Ya. Ya udah. Yang mau tanya request naik ya. Ini udah clear ya. Kata merasa ini udah selesai ya, paham ya? Menarik memang kalau